Damai sejahtera, saudara terkasih dalam Kristus. Angela Merici Biblical Center mempersembahkan studi Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan mendalami Injil Yohanes bab 13 sampai dengan 17. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Mari kita awali kegiatan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus Putramu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Injil Yohanes bab 13 diawali dengan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sebelum hari Paskah mulai, Yesus tahu saatnya telah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Iblis telah membisikkan rencana di hati Yudas untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Ia, menanggalkan jubahnya, lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Sampai kepada Petrus Ia berkata, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Kata Yesus, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tapi kelak engkau akan mengerti." Ujar Petrus, "Engkau tidak akan membasuh kakiku untuk selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Jawab Petrus, "Tuhan, jangan kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus, "Barang siapa sudah mandi, tidak usah membasuh dirinya lagi, kecuali kakinya. Kamu semua sudah bersih, tapi tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkannya. Lalu Yesus mengenakan jubahnya lagi dan berkata, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat padamu? Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan. Jika aku, Tuhan dan Gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jika kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Keterangan bab 13 sampai dengan 17 sangat berbeda gayanya
dari yang sebelumnya, seolah Kristus yang bangkit berbicara kepada sahabat-sahabatnya dan memberi mereka Roh Kudus. Pembasuhan kaki, tekanan pada tanda. Di saat ini, Yesus menjadi pelayan yang mengasihi murid-muridnya sampai kesudahannya atau sampai akhir. Berdasarkan itu, orang beriman mendapat tempat bersama Dia di rumah Bapa. Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Jika Yesus membasuh kaki mereka, mereka pun harus saling membasuh kaki. Lanjutan keterangan bab 13 ayat 4 sampai dengan 11. Kerajaan Kristus tumbuh di mana ada sikap saling melayani, saling menghormati, saling berbagi. Dalam saling bertemu, dibangun relasi-relasi baru antara orang-orang dan bangsa-bangsa. Bab 13 ayat 12 sampai dengan 20. Arti mendalam dari tindakan Yesus diuraikan dan dijelaskan kepada para murid. Mereka harus meneladan Yesus dalam saling melayani. Yesus mengutip kitab suci untuk menubuatkan bahwa Dia akan dikhianati. Bab 13 ayat 18 bandingkan dengan Mazmur 41 ayat 10. Yesus memperingatkan Yudas, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid yang dikasihi Yesus bertanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. "Apa yang hendak kau perbuat," kata Yesus, "perbuatlah dengan segera." Dari antara mereka yang duduk makan bersama Yesus, tidak ada yang mengerti maksud perkataannya kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Pada waktu itu, hari sudah malam. Keterangan bab 13 ayat 31 sampai dengan 38. Setelah Yudas pergi, hal-hal besar akan terjadi. Perintah kedua mendapat arti baru. Ini awal dari wejangan perpisahan. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Hanya seketika saja aku bersama kamu. Ke tempat aku pergi, tak mungkin kamu datang. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu."
Keterangan perintah baru. Ciri khas kerajaan Allah adalah kasih. Perintah baru Yesus ialah supaya kita saling mengasihi seperti Ia mengasihi kita. Inti hukum itu adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Lihat Matius bab 22 ayat 33 sampai dengan 40. Jangan kita bersikap wajar-wajar saja terhadap sesama, melainkan saling mengasihi terus-menerus dalam Yesus Kristus. Demikian kata Santo Ignatius dari Antiokhia. Perlu melihat Allah dalam setiap orang, kata Santa Catherine Labore. Yesus memperingatkan Petrus. Simon Petrus bertanya, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tak dapat ikut sekarang, tapi kelak engkau akan mengikuti aku." Jawab Petrus, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Injil Yohanes bab 14. Rumah Bapa. Kata Yesus, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lalu aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada." Kata Thomas, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kata Filipus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami." Jawab Yesus, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Percayalah bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Keterangan: banyak guru terkenal dan pengkhotbah bisa menunjukkan jalan kepada kita. Mereka seperti rambu lalu lintas. Mereka hanya menunjuk, tapi tidak bisa pergi ke tempat yang mereka tunjukkan. Yesus bukan orang yang mempelajari jalan menuju Bapa. Dia adalah jalan itu sendiri. Filipus sama sekali tidak mengerti. Yesus, Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Selanjutnya Yesus berkata, "Barang siapa percaya padaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan.
bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yesus menjanjikan penghibur. Kata Yesus, "Jika kamu mengasihi aku dan menuruti segala perintahku, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ia akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Roh Kudus, penghibur yang akan diutus Bapa atas namaku, Dialah yang akan mengajarkan dengan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Jangan gelisah hatimu. Aku datang kembali kepadamu. Penguasa dunia ini datang. Ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan melakukan perintah Bapa. Mari kita pergi dari sini. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Ku adalah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, maka kamu berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang tidak tinggal di dalam aku dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Keterangan perumpamaan tentang pokok anggur banyak terdapat dalam Perjanjian Lama. Israel adalah pokok anggur Tuhan. Yesus memakai perumpamaan itu, tapi sekarang Dialah yang menjadi pokok anggurnya. Bapa adalah pengusaha yang memangkas cabang-cabangnya, yaitu para murid. Kehidupan cabang-cabang tergantung dari apakah mereka menjadi bagian dari pokok anggur. Perintah supaya saling mengasihi. Kata Yesus, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Jika kamu menuruti perintahku,
kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Semua itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Keterangan. Sampai sekarang Yesus bicara tentang kasih. Sekarang ia bicara tentang kebalikannya, yaitu kebencian. Orang Kristiani di zaman Yohanes merasakan kebencian dunia terhadap mereka, berlawanan dengan kasih mereka satu sama lain. Kepergian Yesus yang menimbulkan kesedihan mempunyai segi positif. Roh Kudus, penghibur, akan datang. Roh itu akan tetap tinggal bersama mereka dengan kehadirannya yang aktif. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Selanjutnya Yesus berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, dan aku telah memilihmu, sebab itulah dunia membenci kamu. Hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Kalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu." Semua itu mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Yang membenci aku, membenci Bapa-Ku. Jika penghibur datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Bertekun. Selanjutnya Yesus berkata, "Ini kukatakan supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang waktunya orang yang membunuh kamu akan menyangka ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka berbuat begitu karena mereka tidak mengenal Bapa dan tidak mengenal aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya bila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu."
Pekerjaan penghibur, kata Yesus, adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jika aku pergi, aku akan mengutus penghibur kepadamu. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kalau Roh kebenaran datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia akan memberitakan semua yang didengarnya dan hal-hal yang akan datang. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Duka cita mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat pula, dan kamu akan melihat aku lagi. Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita saat ia melahirkan, tapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia bergembira. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak seorang pun akan merampas kegembiraan itu darimu. Sesungguhnya segala yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum minta sesuatu pun. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Saatnya akan datang, kamu dicerai-beraikan dan meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Ini kukatakan supaya kamu beroleh damai sejahtera. Di dunia, kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkan hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberi hidup kekal kepada semua
yang telah kau berikan kepadanya, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah dan Yesus Kristus yang telah kau utus. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku. Mereka adalah milikmu dan telah menuruti firman-Mu. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku tidak lagi di dunia, tetapi mereka masih ada di dunia. Peliharalah mereka dalam namamu, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Tak seorang pun yang binasa, kecuali dia yang ditentukan untuk binasa. Semua ini kukatakan selama aku masih di dunia, supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberi kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Semoga mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, supaya mereka memandang kemuliaanku yang Kau berikan kepadaku sebelum dunia dijadikan.
Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih-Mu ada dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Keterangan doa Yesus bab 17 ayat 1 sampai dengan 26 dapat dibagi sebagai berikut. Ayat 1 sampai dengan 5, doa bagi diri sendiri. Ayat 6 sampai dengan 19, doa bagi murid-muridnya. Ayat 20 sampai dengan 26, doa bagi mereka yang percaya melalui murid-muridnya. Yesus menolak sikap menang atau hebat sendiri, atau memegahkan diri, atau triumfalisme. Ia menyoroti kerapuhan orang-orang Kristiani di dunia. Keterangan bab 17 ayat 8. Segala firman yang engkau sampaikan. Tugas Yohanes sebagai penginjil adalah menemukan kata-kata tepat untuk menghafalkan kehidupan dan kematian Kristus, agar kisahnya dapat diteruskan dan Bapa bisa dikenal. Bab 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu. Sejauh orang Kristiani menerima dan menghayati kebenaran yang dinyatakan dalam Yesus, mereka akan dipersatukan dalam kebenaran itu. Kita sudah sampai pada akhir presentasi Injil Yohanes bab 13 sampai dengan 17. Ada baiknya Anda membaca kembali dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi, Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa penutup. Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabdamu itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.